warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita yang aku pikir hanya ada di sinetron. Anakku bukan anakku. Iya, ternyata kejadian seperti ini memang benar-benar ada loh teman-teman. Kisah bayi yang tertukar saat mereka dilahirkan. Para orang tua berusaha untuk mencari keadilan. Tetapi salutnya, mereka tetap mengedepankan kondisi psikologis anak-anak mereka. Di tengah-tengah pergolakan batin yang menerpa mereka. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. Junaid dan Rian. Junaid dan Rian adalah dua bayi laki-laki yang lahir di hari yang sama di sebuah rumah sakit di India. Keduanya lahir di bulan Maret dengan sehat dan selamat. Junaid terlahir dari pasangan suami istri yang bernama Sewal dan Anil. Sedangkan Rian terlahir dari pasangan Salma dan Sahabuddin Ahmed. Namun siapa sangka, saat kedua pasangan suami istri ini pulang dari rumah sakit, bayi mereka telah tertukar. Seminggu setelah kepulangan dari rumah sakit, Salma melihat ada kejanggalan pada bayinya. Bayinya tidak mirip dirinya ataupun suaminya. Justru saat melihat mata Junaid, Salma teringat pada seorang ibu yang saat itu melahirkan di hari yang sama di rumah sakit. Dia adalah Sewali. Salma pun menceritakan keresahannya pada Sahabuddin. Namun sang suami tampaknya tidak begitu menanggapi keresahan istrinya pada saat itu. Namun Salma terus berusaha mendesak dan mengatakan bahwa Junaid bukanlah bayinya. Melihat sang istri yang merasa tidak tenang, akhirnya Sahabuddin pun mendatangi rumah sakit dan menanyakan kemungkinan bayi mereka tertukar. Namun pihak rumah sakit menanggapi dengan ketus. Mereka mengatakan bayi di rumah sakit mereka tidak mungkin tertukar. Pihak rumah sakit justru meminta Sahabuddin untuk memeriksakan kejiwaan Salma pada psikiater. Sahabuddin pun tidak menyerah. Ia mendesak rumah sakit untuk mengeluarkan data-data kelahiran di waktu yang berdekatan dengan kelahiran Junaid. Setelah diperiksa, akhirnya Sahabuddin mendapatkan info bahwa ada seorang ibu bernama Sewali Boro yang melahirkan selang beberapa menit setelah Salma melahirkan. Sahabuddin pun mendapatkan alamat Sewali. Ia sempat datang 2 kali ke alamat Sewali, namun merasa tidak enak untuk berbicara secara langsung. Akhirnya, Sahabuddin pun memutuskan untuk menuliskan sepucuk surat yang berisikan kemungkinan anak mereka telah tertukar. Sewali dan Anil yang menerima surat tersebut merasa keheranan, karena ia dan sang suami tidak merasa memiliki kecurigaan kalau anak mereka telah tertukar. Sampai mereka akhirnya saling bertemu. Sewali dan Anil yang bertemu dengan Junaid akhirnya menyadari kalau Junaid memiliki kemiripan dengan Anil, terutama dari bentuk matanya yang sipit. Dua keluarga ini tinggal di wilayah berbeda. Salma dan Sahabuddin tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, sehingga mereka beragama Muslim. Sedangkan Sewali dan Anil tinggal di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selain itu, di wilayah itu sudah dipengaruhi oleh keturunan Mongolia, sehingga memiliki mata yang sipit. Tidak seperti orang India pada umumnya. Saat tiba waktunya, Salma dan Sahabuddin bertemu dengan Rian. Salma sangat yakin kalau Rian adalah anak kandungnya. Sahabuddin pun meminta agar bayi mereka saling ditukar. Namun, Sewali dan Anil menolaknya. Akhirnya, negosiasi kekeluargaan pun dilakukan. Mereka pun memutuskan untuk melakukan tes DNA lebih dulu untuk lebih meyakinkan. Di saat yang bersamaan, Sahabuddin pun melaporkan kasus ini ke pihak polisi karena pihak rumah sakit tidak bisa memberikan solusi. Akhirnya, pihak kepolisian pun membantu untuk menyelesaikan kasus ini.
Di bulan November 2016, hasil laboratorium keluar dan menyatakan kalau Junaid dan Rian memang tertukar. Karena tetap tidak ada kesepakatan setelah keluarnya hasil laboratorium, kepolisian pun menyarankan untuk masuk ke pengadilan karena Sahabudin tetap ingin menukar bayinya, sedangkan pihak Anil tidak mau. Dan yang berhak memerintahkan untuk melakukan pertukaran adalah hakim dengan melalui jalur hukum. Di Januari 2017, kasus ini pun didaftarkan ke pengadilan. Prosesnya cukup berjalan alot hingga tidak disadari masing-masing keluarga telah merawat Junaid dan Rian hampir 3 tahun. Hasil persidangan pun diputuskan kedua anak ini ditukar. Namun masalah terjadi lagi. 3 tahun bukan waktu yang sebentar untuk anak dan para ibu yang telah membesarkan mereka. Hubungan emosional di antara mereka pun sudah terbangun kuat. Dan anak-anak mereka tidak mau berpisah dengan ibu masing-masing. Junaid dan Rian hanya menangis di pengadilan saat mereka akan saling ditukar. Melihat kondisi anak-anak mereka seperti itu, akhirnya para orang tua pun mengalah dan mengambil keputusan yang bijak. Mereka tidak ingin menyakiti kondisi psikologis anak-anak mereka, sehingga tetap diputuskan Junaid tetap dirawat oleh Salma dan Sahabudin, sedangkan Rian tetap dirawat oleh Sewali dan Anil. Junaid dan Rian boleh memutuskan untuk tinggal dengan siapa ketika mereka telah berusia 18 tahun nanti. Dan mengenai masalah agama, para orang tua pun membiarkan anak-anak mereka untuk memeluk agama sesuai dengan orang tua asuh mereka pada saat itu. Nah, itu dia teman-teman kisah bayi yang tertukar di rumah sakit. Sedih banget ya teman-teman, hingga terbayang berada di posisi orang tua dan anak-anaknya. Pasti mereka begitu terpukul dan sangat menyayangkan mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Walaupun pada akhirnya mereka berusaha untuk menerima dan melanjutkan hidup mereka sesuai dengan keadaannya. Semoga mereka bisa selalu bahagia ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.